Mas Pur nggak bisa, dan itu kayaknya dari Zoom-nya gitu ya. Pak Baskoro ini gimana bisa, Bu? Oke, kita tunggu dulu karena harus di sini. Suara Bu Elsa terdengar nggak Pak Mas Pur? Terdengar Bu Guru, terdengar. Kedengaran ya. Oke. Iya. Suara Bu Elsa terdengar dengan baik anak-anak? Baik Bu Guru, baik. Nggak robot lagi? Enggak Bu, enggak. Oke, ya. Pak Baskoro juga udah hadir nih. Sudah bisa. Kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Kedengeran Pak Baskoro. Oh yes, thank you. Ya, baik. Nggak usah berlama-lama lagi ya. Kita langsung aja. Untuk pemaparan lebih lengkapnya dari Pak Baskoro sudah siap? Sebentar ya. Kalau pakai Oh iya. Untuk sebentar. share screen bisa di yang ada Bu. kotak di atas ada panah itu share screen. Oh, kamera meeting, no action. Ya, sambil menunggu yang lain, anak-anakku sekalian juga mohon dibuka kameranya. Di sini Ibu lihat partisipannya sudah berapa? 60 ya, 60-an lah. Almost 60 mau ke 70. Iya, kita tunggu. Untuk share screen-nya nih, Sa? Nggak ada? Iya, Oh, berarti saya aja ya. Ini nih, dia ada logonya ada, tapi nggak bisa diklik gitu. Only meeting organizers and presenters can share. Mungkin aku bisa di-assign untuk organizernya. Bisakah? Organizernya. Oh, Pak Maskur ya. Pak Maskur bisa kayak jadi apa tuh co-hostnya gitu bisa nggak Pak Maskur? Dicoba ya Bu ya. Ini kok nggak muncul Pak Baskoro ya. Atau bisa nanti dari aku Pak Baskoro. Kan tadi udah ngirim ya, sebentar. Mending dari aku aja kali ya. Halo. Ya, sesuai agenda kita ya yang hari ini. Mohon maaf banget anak-anak, terkendala ada teknis ya beberapa hal, jadi baru akan dimulai sebentar lagi. Ibu mohon maaf banget. Ibu juga ini nggak tahu, biasanya dia langsung gitu tuh, dia langsung aja terbuka. Sabar Bu. Tapi ini PowerPoint-nya nggak kebuka-buka di laptop Bu Elsa. Tapi bisa kok di kok. Santai. Udah bisa di komputer Pak Baskoro bisa, sudah bisa di-share screen kan? Ya. Belum. Udah Pak, udah nongol Pak. Oke, aduh, perjalanan dari Yokohama kayaknya udah muncul Pak Baskoro. Dia kayaknya putus-putus barusan tadi. Iya. Oke. Sudah muncul. Siap. Iya. Tapi suaranya kecil ya Pak Baskoro ya. Yang lain gimana anak-anak? Kedengeran nggak suaranya? Ya Bu, lu mandi coba Bapak Baskoro. Kedengeran ya sekarang ya? Nah, iya kedengeran. Kedengeran. Oke, baik, bisa langsung dimulai saja. Ya. Langsung aja ya. Lanjut. Oke. Sekali lagi ya, diulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Konnichiwa kalau dalam bahasa Jepangnya. Semoga semuanya sehat selalu, anak-anak sekalian, murid-murid dari Ibu Guru Elsa.
Ya, subhanallah sekali. Alhamdulillah hari ini kita insya Allah dalam beberapa waktu ke depan aku mau sharing lah ya. Ini sifatnya sih sebenarnya sharing aja gitu. Karena aku bukan profesi sebagai seorang guru, jadi lebih kepada sharing aja gitu, berbagi ilmu, berbagi cerita ke teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa keberkahan dan manfaat lah buat teman-teman semuanya. Amin. Ya, tak lupa kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa diberi nikmat, ya, nikmat bisa bernafas, bisa makan, dan khususnya di zaman pandemi corona ini kita juga masih bisa diberi kesehatan sehingga kita masih bisa terbebas dari corona, dan kedepannya juga mudah-mudahan tentu dengan kita juga jaga kesehatan kita juga bisa terlindungi dari corona ya. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita junjung kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dengan jasa beliaulah kita bisa lepas dari zaman kegelapan, dari zaman onta jadi zaman Toyota gitu kalau kata teman saya dulu, zaman Rohis. Oke, jadi seperti yang sudah sampaikan oleh Bu Elsa, hari ini seperti yang sudah dipelajari oleh teman-teman semua di sekolah, itu pelajaran tentang kimia ya, kalau di SMA itu bab tentang polimer. Nah, polimer itu adalah salah satu bagian dari material, bahan gitu ya. Ini nih baju yang sweater yang aku pakai gitu, kaos yang anak-anak teman-teman sekalian pakai itu polimer. Terus apalagi misalnya, gelas plastik gitu kan, sedotan, selang, apalagi keyboard gitu, keyboardnya laptop atau keyboardnya komputer, Tupperware, itu kan semuanya plastik, polimer ya. Pipa paralon, pipa talang air, dan lain sebagainya lah. Banyak banget polimer. Rambut kita ini polimer. Terbuat dari bahan polimer. Nah, seperti apa sih sebenarnya polimer itu gitu? Teman-teman udah belajar teorinya di sekolah, sekarang kita gimana sih nyatanya di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, aku dari materials engineering, teknik material, nggak cuma bahas polimer, tapi juga bahas logam, ada juga keramik, ada juga komposit. Nah, kita coba lihat satu-satu ya. Jadi material engineering, definisi, teori, dan aplikasi. Ya, kedengaran ya so far ya? Iya, kedengaran Pak. Jelas, Kedengaran ya. Pak Baskoro, kedengaran. Jelas. Siap. Nice. Oke, pertama perkenalan dulu ya. Jadi nama lengkap aku itu sebenarnya Gurit Nugroho Dwi Baskoro, agak panjang. Cuman kalau di Jepang itu yang dipakai itu cuman yang paling belakang dan yang paling depan aja. Jadi sejak nyampe ke Jepang 2013 itu dipanggilnya Baskoro gitu. Ya. Kemudian alhamdulillah sekarang bekerja di Toshiba. Tapi Toshiba-nya ini bukan Toshiba mesin cuci, bukan Toshiba TV ataupun Toshiba laptop, tapi Toshiba yang bikin pembangkit listrik, entah itu tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga nuklir, dan tenaga uap ya, PLTU. Seperti itu, bikin turbinnya, gitu, bikin generator yang besar-besar lah ya. Sebagai quality assurance engineer. Tugasnya apa? Tugasnya untuk ngecek kualitas suatu barang, ya. Alhamdulillah juga sudah menangani berbagai macam proyek pembuatan pembangkit listrik di Asia khususnya, terutama di Indonesia. Tadi udah cerita sama Ibu Kepala Sekolah, waktu itu lagi menangani proyek di Palembang. Aku 2 bulan kurang lebih itu tinggal di Royal Krakatau. Itu lagi dinas di PT Krakatau Steel waktu itu 2018, 3 tahun yang lalu ya. Jadi udah lama juga nih nggak ke Cilegon nih. Kemudian alhamdulillah dulu S1 di ITB, Institut Teknologi Bandung, jurusannya juga
teknik material ya. Jadi memang dulu belajar tentang bahan gitu, bahan logam, bahan keramik, bahan polimer ya. Nanti kita coba bahas satu-satu. Nah, kemudian setelah lulus dari ITB, alhamdulillah dapat kerja di Toshiba itu, dan sejak sampai ke Jepang banyak banget sih yang sudah aku pribadi lakukan ya gitu. Dan mungkin salah satu hal yang paling keren lah, salah satu hal yang paling berprestasi itu adalah bentar ya. Oh belum, sebelum sampai sana ini dulu. Ini salah satu sedikit cuplikan peta Jepang ya. Ini peta Jepang, ya pasti udah pada tahu lah ya peta Jepang. Ada salah satu provinsi namanya itu Provinsi Kanagawa. Kelihatan nggak di layar teman-teman semua? Iya, kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya, cukup kelihatan ya. Terima kasih. Nah, ini aku tinggal di Provinsi Kanagawa. Ini persis sebelahnya Tokyo. Nah, jadi aku bekerja dan tinggal di kota yang namanya Yokohama. Ini adalah kota kedua terbesar di Jepang setelah Tokyo. Jadi kerjanya di Yokohama, kantornya juga di Yokohama. Nah, Toshiba itu banyak banget kantornya di lain-lain. Di lain-lain kota, ada di kota Kawasaki. Kawasaki itu nama kota ya, jadi bukan hanya nama motor aja, tapi itu juga nama kota. Ada Tokyo, ada Fuchu, dan seterusnya ya. Prefektur Kanagawa, kota Yokohama. Nah, ini kota Yokohama seperti ini. Keren, asli keren banget. Kalau teman-teman sudah pernah ke Singapura, itu ada tempat yang namanya Marina Bay. Sudah pernah ke Marina Bay di Singapura? Ada yang udah pernah belum? Ayo, siapa yang udah pernah? Wildan? Udah pernah belum, Wildan? Bu Elsa Mau diajak. Bu Elsa. Oh iya. Mudah-mudahan ada. Bu Egi, Bu Elsa. Oh, udah banyak Bu Elsa ya. pernah, Pak. Foto-foto di sana pernah. Pernah ya foto-foto? Iya, gue Egi ya. Buat ini ya, Ya. foto-foto buat Instagram ya, kayaknya ya. Ya, boleh lanjut aja Pak Baskoro. Ya. Jadi kotanya keren banget, wah cakep lah pokoknya Yokohama itu. Nah ini dia tadi salah satu hal yang mungkin aku bilang prestasi ya semenjak datang ke Jepang, yaitu tahun lalu itu kita kedatangan tamu tak lain tak bukan adalah sekarang menjabat sebagai Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf, Bang Sandiaga Uno ya. Beliau datang tahun lalu untuk mengisi kajian, mengisi materi, mengisi kelas tentang Muslim milioner. Bagaimana caranya untuk menjadi pengusaha Muslim yang sukses. Di acara itu, aku bertindak sebagai moderator acaranya beliau gitu. Jadi, wah, apa ya? Selama kurang lebih 2 jam itu berdiri di samping Sandiaga Uno gitu ya, berinteraksi dengan beliau, tanya jawab. Itu rasanya tuh hebat banget gitu, berdiri di samping seorang yang luar biasa. 2 tahun lalu calon wakil presiden, kemudian sekarang menjadi menteri. Wah, luar biasa sekali, pengalaman yang sangat nggak bisa dibandingkan, nggak bisa dibuat dalam kata-kata lah gitu ya. Semua ini terjadi ketika saya sudah nyampe ke Jepang gitu. Nah, makanya teman-teman jangan takut untuk bercita-cita setinggi langit gitu ya, belajar yang kuat, belajar yang rajin. Nanti insya Allah tuh kesempatan itu akan datang dari arah yang tidak diduga-duga. Nah itu sesuai dengan ajaran Nabi Allah Muhammad SAW gitu. Allah sudah menfirmankan dalam Quran bahwasanya kita tuh tidak akan menyangka akan dapat rezeki dari tempat dari arah yang nggak duga-duga. Aku nggak pernah ngimpi bakal bisa ketemu sama Bang Sandiaga Uno, tapi ketemu juga. Oke ya, nah segitulah kira-kira perkenalan. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya lebih dalam, boleh nanti mungkin di sesi tanya jawab kali ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu deh, gitu, masuk ke dalam materi. Jadi ada mungkin kira-kira 3 topik yang 3 poin yang mau kita bahas. Pertama, apa itu material atau apa itu bahan? Kemudian yang kedua adalah masa depan teman-teman nih. Sedikit
aku coba elaborasi, kaitkan dengan nanti kalau kuliah bagaimana, dan ketika kalau bekerja bagaimana. Kan udah di kelas 12 semua ini ya. Jadi kurang lebih setengah tahun ke depan, insya Allah semuanya lulus dengan nilai yang memuaskan, dan Amin. masuk ke perguruan tinggi jurusan yang diinginkan ya. Amin ya Allah. Amin. 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 Kemudian yang ketiga adalah tanya jawab, question answers. Nah, nanti kita bisa banyak tanya jawab di situ. Oke, masuk kita ke materi. Yang pertama, apa itu material? Apa yang terlintas di kepala teman-teman semua ketika kata material itu kedengaran? Apa? Kira-kira ada yang mau ngasih ini? Bangunan. Atau apa? Toko bangunan. Iya Pak. Oke, ada lagi? Ayo. Kira-kira yang mau Apa ngasih itu material? Jawab. Bahan-bahan. Bahan-bahan. Boleh, ada lagi? Material, bahan. Memang kira-kira nggak akan jauh-jauh dari situ sih sebenarnya kalau kita bicara tentang material ya. Memang itu tidak salah gitu. Ketika kita bicara material itu kan kita bicara bahan. Berarti adalah penyusun paling kecil dari sebuah benda gitu ya. Kalau misalnya saya mau beli baju, teman-teman mau beli baju, bahannya apa gitu kan? Atau misalnya teman-teman mau beli apa misalnya kasur, selimut, bahannya panas apa enggak, dingin apa enggak, nyerap keringat atau enggak gitu kan, anti air atau enggak gitu. Ya, kan begitu ya kira-kira kalau misalnya mau beli baju, beli pakaian. Jadi bahannya itu apa gitu. Nanti ada bahan nilon, ada bahan polyester, dan seterusnya dan seterusnya. Betul. Kalau di Indonesia memang ketika kosakata material itu diperdengarkan pasti toko bangunan, toko apa, toko material gitu, jualan pasir, jualan apa namanya, semen dan seterusnya. Nah, tapi sebenarnya lebih dari itu. Material itu sangat banyak, sangat kompleks. Yuk kita coba satu-satu ya. Nih, kita masuk sekarang definisi material. Sebuah material itu bisa dikatakan material kalau dia adalah suatu benda nyata, ya, bukan imajinasi. Terus kemudian dia memiliki sifat. Sifatnya apa? Tadi itu, anti air, menyerap air, anti kuman, terus apa lagi? Anti kusut misalnya. Kalau baju nggak perlu disetrika, anti kusut gitu kan. Terus apa lagi? Anti api misalnya, baju pemadam kebakaran. Kemudian sebuah material itu pasti tersusun dari zat-zat kimia. Dia pasti terdiri dari atom, ya. Ada yang terdiri dari atom karbon, ada yang terdiri dari atom silikon, ada yang terdiri dari atom apalagi kira-kira ya, litium dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang pasti material itu bisa dibuat gitu. Dia pasti bisa dirubah bentuknya dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ini ada foto nih, ada gambar nih. Ada yang bisa jawab ini gambar apa? Yo, ada yang bisa jawab? Kelihatan ya ini gambar apa? Ini kotak-kotak kubus kelihatan ya? Ayo, itu gambar apa sih? Coba ditelaah. Ditelaah. Dijawab. Bo, yang bisa jawab kira-kira? Di saya belum keluar, Bo. Belum keluar. Oh, di Bu Elsa udah muncul. Ini yang kotak-kotak itu loh, Gi. Ada tulisan definisi material, terus di samping kanannya ada gambar kubus. Nah, itu tuh. Nah, itu gambar apa kira-kira anak-anak? Ayo. Apa ya? Yang para paham. Garam. Ya. Apa, Gi? Tahu. Tahu, oke, tahu. Apalagi yang mau jawab, apalagi? Bebas mau jawab apapun boleh. Tahu. Apalagi kira-kira? Garam. Ayo. Garam. Iya betul. Itu jawabannya emang betul, garam. Jadi ini adalah mantap, sebuah gambar mikroskop elektron dari garam. Ya, jadi garam itu kalau kita perbesar sampai 150 kali, ya,
Jadi ini panjangnya itu dari sini sampai sini itu 100 mikrometer. Jadi kurang lebih panjang bukan panjang ya, sisi ya. Sisi kali sisi ini kurang lebih 100 mikrometer kali 100 mikrometer kali 100 mikrometer. Jadi kalau teman-teman ngelihat bahan ditaruh di mikroskop, di zoom sampai kurang lebih 150 kali, itu nanti akan kelihatan seperti ini gitu. Banyak ternyata paling kecil itu lebih kecil dari ini ada sebenarnya. Kayak begini gitu. Nanti unsur-unsur lainnya, bahan-bahan lainnya pun macam-macam lagi bentuknya. Gitu ya. Lanjut ya. Nah, masuk nih sekarang klasifikasi. Halo. Suara Pak Baskoro ke-mute ya. Maaf Pak, itu ke-mute Pak. Ya, aduh maaf ya. Oke. Ulang ya. Sorry tadi ke-mute. Ini slide sekarang klasifikasi material. Benar? Di layar teman-teman semua udah masuk di klasifikasi? Iya, sudah Pak. Gimana yang lain anak-anak? Sudah ya? Sudah. Jadi anak-anak, teman-teman, klasifikasi material itu ada 4 ya. Ada logam. Seperti apa? Rangka mobil, sendok, apalagi ya, tiang listrik itu logam. Kemudian ada keramik. Keramik itu apa? Misalnya gigi kita, tulang, itu keramik. Piring keramik, piring kaca, itu keramik. Kaca tembok, kaca jendela, keramik. Tegel, ubin, itu keramik. Semen, pasir, itu juga keramik. Kemudian apa? Polimer, monomer, makromolekul ya, kalau di buku paket ya namanya ya. Polimer itu gampangnya tuh plastik bilangnya. Tentu nggak cuma plastik, ada juga karet, ya, karet gelang, karet ikat rambut, itu polimer. Kemudian baju, sweater, jaket, baju, celana, kaos kaki, sepatu, korden, itu polimer. Kemudian kantung plastik jelas ya. Kita sehari-hari ke mana? Ke pasar, ke Indomaret beli sesuatu, dikasih bawa itunya pakai kantong plastik. Kemudian apalagi ada juga toples ya, naruh makanan, cemilan, kacang, tupperware, itu juga plastik atau polimer gitu. Nah, ada satu lagi namanya itu komposit. Komposit ini sebenarnya paduan. Jadi misalnya logam sama polimer itu jadinya ban mobil. Ban mobil itu di dalamnya tuh ada besinya, kayak benang gitu, dimasukin. Kemudian fiberglass. Kemudian fiberglass. Fiberglass itu juga komposit. Jadi ada buat apa ya? Talang air gitu ya. Kalau misalnya suka ke mana tuh? Garasi mobil, di atasnya dikasih apa sih tutupan buat mobilnya biar nggak kena hujan. Itu pakai fiberglass. Kemudian beton. Beton itu juga gabungan antara keramik dengan logam. Rangka-rangkanya. Pernah ngeliat rumah kalau lagi dibangun nggak? Pasti ya. Jadi pertama itu kan ada tulang-tulang ini, bajanya. Kemudian diisi oleh semen, sama pasir, sama batu-batu kerikil gitu. Terus gitu kan. Nah gitu. Jadi material itu ada 4. Logam, keramik, polimer, dan komposit. Ya gitu. Kemudian berikutnya, nah ini contoh aja nih, contoh. Pernah nonton film perang ya pasti ya teman-teman. Adalah salah satu film-film perang di film barat Hollywood. Itu biasanya kita kalau misalnya mau perang itu pakai baju perang pasti. Nah ini ada sejarahnya nih. Tahun 500 sebelum Masehi ini ada pakai helmnya helm logam tapi bajunya masih polimer, baju kain katun gitu. Kemudian 100 tahun sebelum Masehi sampai tahun 800, 1000 dan 1200 mulai banyak logam itu dipakai di helm, di badan, di kaki. Mulai banyak gitu, mulai dipakai ke semua badan.
Kemudian tahun 1300 sampai kurang lebih 1500 itu hampir semua badannya itu dilindungi oleh pakaian logam, ya. Ini kelihatan kan warna perak, iya warna perak. Ini nih logam ini semua ini. Jadi makanya geraknya juga kaku kayak robot dan ya gitu nggak bisa bebas. Baru kemudian tahun 1600-an itu mulai berkurang lagi logamnya dan hari ini kita udah nggak mungkin ngeliat lagi orang mau perang itu pakai pakaian perang kayak tahun 1300 atau 1400 gitu. Sekarang itu sudah zamannya pelindung-pelindung apa namanya pakaian perang itu atau pakaian pengaman tentara polisi itu pakai namanya Kevlar. Pernah dengar Kevlar? Benar ya? Pasti ya. Nah, Kevlar itu adalah apa nih kira-kira komposit? Nanti coba kita lihat ya. Oke, berikutnya. Nah, ini apa ini ya? Pesawat ulang-alik. Nah, pernah nonton film inilah ya? Film apa? Alien atau film apa? Avengers pernah nonton? Star Wars. Nah, betul. Jadi ketika pesawatnya itu dia mau keluar angkasa dari bumi gitu ya, atau dari luar angkasa mau ke bumi, itu dia akan melewati lapisan atmosfer. Dan ketika melewati lapisan atmosfer itu, terjadi gesekan yang sangat tinggi, sehingga suhu yang dialami oleh pesawat itu bisa sampai tinggi sekali gitu, sampai memerah gitu kan. Kalau di film-film itu sampai kayaknya tuh terbakar. Nah, pertanyaan buat teman-teman semua, kira-kira berapa suhu yang dikenakan di pesawat ini gitu, di bodi pesawat ini? Kira-kira berapa suhunya? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab tebak-tebakan, tapi nggak berhadiah. Ada yang bisa jawab kira-kira berapa suhunya? Ayo, berapa suhunya kalau masuk ke atmosfer? Ada yang tahu? 1000. Berapa? 1000 ya, Rama? 1000. Mungkin. Oke, 1000 ya, 1000. Ada lagi yang mau jawab? Siapa nih dari akhwatnya? Nih coba ya. Adelia Putri Ramadhani. Yo, Adel. Halo, Adel. Halo Adel. Ini Adel penyanyi bukan ya? Adel. Berapa, Del? Coba Del dijawab, Del. Tebak-tebakan aja. Bu, saya mau nebak nih, Bu. Oke, Gi. 500. Boleh Regi. 500. Tadi udah ada yang jawab 1000, ada yang 500. Berapa lagi? Ada yang mau lagi mau jawab? Ya, cukup ya. Oke ya. Jawabannya adalah 2700 derajat Celcius. Kebayang nggak kira-kira panasnya kayak berapa? Nggak kebayang, Pak. Nggak kebayang ya. Oke ya. Nggak kebayang. Bayang, Pak. Oke, sekarang pasti punya lilin di rumah. Kalau mati lampu, nyalain lilin kalau malam-malam. Api lilin itu berapa kira-kira suhunya? Api lilin. Ada yang tahu? 50. 50. 50. 5 Oke. Pak. 100. 100. Oke. 80. 80, ada yang 50, 80, 100. Oke. Tapi suhu terpanas yang lilin bisa hasilkan itu kurang lebih 600 derajat Celcius. Jadi kira-kira panasnya itu 27 bagi 6 berapa sih? Ya kurang lebih 5 kalinya lah ya. Kurang lebih 5 kalinya. 4 sampai 5 kali lebih panas daripada api lilin. Nah, kalau plastik, misalnya apa ya? Plastik inilah, kantong plastik. Dibakar, dia itu meleleh suhunya kurang lebih berapa? Kurang lebih 100 kan, 100 derajat itu dia udah meleleh. Kalau besi, logam, dia suhunya 1700 baru meleleh. Tapi kira-kira kalau pesawat angkasa seperti ini, kena suhu 2700 waktu dia meluncur di atmosfer bumi, kira-kira materialnya apa? Ada yang kebayang nggak kira-kira? Besi aja cair itu suhu segini 2700. Cair dia. Besi itu cair kurang lebih
1500 sampai 1700. Jadi kalau besi dijadiin bahan untuk bodinya, badannya pesawat ini, meleleh dia. Apalagi orang di dalamnya ya pasti meleleh. Nah, 2700 kira-kira materialnya apa? Coba kita lihat lagi nanti ya. Silika. Silika. Oke. Lagi hebat. Nebak-nebaknya benar nih. Nggak sambil Google kan? Sambil Google, Regi. Sambil Google aja, Pak, biar nyambung. Siap. Bagus. Usahanya apresiasi. Terima kasih. Betul. Jadi memang bahannya itu silika, silikon, silika karbida. Itu dia tahan sampai 2700 ke atas. Materi silika itu apa? Keramik. Ya, nanti kita lihat. Oke, kemudian sekarang contoh untuk polimer sekarang ya. Ini aku punya foto selang air ada 2. Yang atas, foto atas dan foto yang bawah. Bedanya apa kira-kira? Kalau yang atas itu, kalau dilihat dari foto ya, dilihat dari foto itu, dia ada kayak garis-garis anyaman gitu. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, kalau yang bawah, dia cuman polos warna biru aja selangnya. Nah, kira-kira bedanya apa? Dua-duanya sama-sama polimer, sama-sama berbahan. Bahannya, Pak. Bahan dalamnya, Pak. Bahan dalamnya, oke. Good, bagus. Bahan dalamnya berbeda. Jadi, kalau selang yang atas ini, dia bukan polimer murni, bukan makromolekul murni. Tapi polimernya sudah dicampur dengan serat keramik. Ya, serat-serat itu. Makanya itu ada garis-garis itu, anyaman-anyaman itu dia serat itu. Gunanya buat apa? Memperkuat bentuk dari selangnya itu sendiri. Kalau yang bawah, yang warna biru polos ini, dia nggak ada seratnya, murni polimer saja, murni plastik saja. Bedanya apa? Bedanya gini, misalnya nih, suatu ketika ya bapak nyuruh, nak dek, tolong kamu cuci motor gitu ya, cuci motor atau cuci mobil gitu. Terus teman-teman nyuci motor, nyuci mobil, tiba-tiba air mati, air nggak ngalir, terpaksalah minjem ke tetangga depan rumah. Assalamualaikum Pak Haji gitu, Bu Haji, maaf nih punten gitu. Boleh minta air nggak? Lagi nyuci mobil nih, lagi nyuci motor. Oh iya boleh pakai. Ya udah selangnya copot dari rumah, pasang ke keran air tetangga di depan rumah, kan begitu ya. Jadi selangnya itu menjulur dari tetangga depan sampai ke rumah kita. Ya udah kita terus aja melanjutin nyuci mobil atau nyuci motor. Pertanyaannya, kalau teman-teman pakai selang yang atas, ya, terus tiba-tiba di jalanan ada mobil lewat, Injak motor. keinjek motor, atau sengaja ada orang iseng nginjek itu selangnya, kira-kira Ya. mampet nggak? Mampet kalau yang bawah. Wah ini udah sering nyuci motor ini kayaknya. Siapa yang jawab tuh barusan? Regi ya? Kalau yang atas mah nggak bisa bengkok-bengkok, Pak, nggak bisa gepeng. Exactly, betul, 100. Betul. Jadi, selang yang atas itu, karena sudah dikasih penguat, dia itu keras dan kaku. Artinya, ada mobil lewat, dilindes, jeglek gitu kan. Ya, mobil itu akan kayak naik ini aja, kayak naik apa? Polisi tidur, jeglek Ya, gitu. terus tidur. Tapi ketika teman-teman nyuci mobilnya tadi itu pakai selang yang bawah, ya kegencet, mampet gitu, airnya berhenti ngalir gitu. Nah, jadi dari sini bisa kelihatan ternyata kita pengen punya barang yang seperti apa sih gitu. Saya pengen selang yang kalau keinjek nggak mampet, maka dibuatlah selang yang atas. Tapi saya cukup dengan nggak perlu. Saya cuma ngambil air dari keran sendiri. Jadi saya mau pakai selang yang bawah aja. Kenapa? Karena ujung selangnya itu tempat airnya keluar, itu kalau dipencet bisa nyebar misalnya. Karena letoy kan selangnya, lembek gitu. Sementara yang atas nggak bisa, susah buat nyiram tanaman, nggak nyebar airnya misalnya begitu. Ya, jadi tahu ya sekarang bedanya ya. Oke, bagus. Terima kasih tadi yang udah jawab itu perbedaannya. Ya. Jadi yang lembek itu hanya polimer saja, sedangkan yang keras itu dari polimer dan serat.
Kemudian sekarang kita udah tahu nih sifat-sifat dasar tadi ya. Perkenalan bahan-bahan. Sekarang kita coba yuk tentukan. Yuk kita memasak material. Kita akan bahas sifat dasar, tujuannya, dan proses pembuatannya. Ngomong-ngomong, sekarang ini yang tertera di gambar ini adalah struktur mikro dari gula. Yang tadi garam, sekarang itu gula. Kalau garam itu tadi kubus segi 4 persegi, sekarang itu dia bentuknya agak sedikit prisma, heksagonal. Ya, jadi agak beda ternyata strukturnya. Meskipun kalau kita lihat butir-butirnya sama aja. Ya. Oke, lanjut. Nah, sifat dasar. Kita mulai dari sifat dasar. Logam, keramik, polimer. Ini udah aku buatkan tabel. Kelihatan ya sekarang ya. Suhu leleh, tadi aku juga sudah sempat menyebutkan. Logam itu 1700, keramik itu 2700, polimer itu 100. Paling rendah dia. Kemudian kalau dari sisi bobot, logam itu sangat berat, keramik itu berat, polimer itu ringan. Kita ngangkat kotak tong sampah yang segede apapun kita masih bisa ngangkat karena memang polimer itu kan ringan. Tapi kita ngangkat misalnya apa sih namanya itu genteng 1, 2, 3 itu kita udah mulai terasa berat. Apalagi ngangkat logam, tiang listrik coba aja cabut terus gotong deh, pasti berat. Ya kayak gitu. Itu nggak ada kerjaan Pak. Kalau nggak ada kerjaan nih, siapa tahu iseng gitu kan ngangkat tiang listrik. Iya Pak. Ya, dan seterusnya. Ini sifatnya banyak banget masing-masing ya. Aku nggak akan bahas satu-satu. Cuman intinya adalah masing-masing logam, keramik, dan polimer itu punya sifat masing-masing. Atas dasar sifat itulah maka kita membuat suatu benda yang sesuai dengan maunya kita apa. Kayak gitu. Kita nggak pengen dong punya baju perang yang berat dari besi kayak zaman dulu kala gitu. Maka kita buatlah perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kita buatlah baju perang yang ringan gitu. Tapi tetap bisa melindungi dari tembakan, tebasan pedang, dan seterusnya. Kalau komposit itu paduan dari ini, semua ini. Yang bagus-bagus aja yang diambil, kira-kira begitu. Tergantung kita cara membuatnya seperti apa. Ya. Nah, tujuan penggunaan sekarang. Kita udah tahu sifat dasarnya. Logam itu kuat gitu ya misalnya. Polimer itu ringan misalnya. Keramik itu tahan suhu tinggi misalnya. Kita udah tahu nih sifat dasarnya. Sekarang kita mau tahu. Oh nanti bahan ini mau gua pakai buat apa sih kira-kira gitu lah. Ku tahu yang ku mau gitu. Sprite itu logo itu istilahnya tuh itunya Sprite itu zaman dulu tuh. Ku tahu yang ku mau. Jadi kita harus tahu yang kita mau itu apa. Saya mau beli jas hujan, saya mau bikin jas hujan, tapi kalau bahannya nyerap air gimana? Nggak masuk akal kan? Nggak masuk Pak. Atau saya mau merancang baju anti api untuk para petugas pemadam kebakaran. Tapi bahannya yang gampang kebakar, kan aneh gitu kan. Nah makanya dari itu kita harus tahu tujuannya apa. Saya mau bikin barang itu untuk apa. Mau dipakai untuk apa nanti? Terus kemudian kondisi nanti ketika dipergunakan itu seperti apa? Kemudian lagi, kira-kira kalau ada nggak potensi masalah atau potensi kegagalan ketika dipakai? Dan terakhir mungkin ya ini biayanya berapa gitu ya. Jadi intinya kita tuh sama seperti mau masak makanan gitu. Oke, hari ini Ibu mau masak makanan yang karena lagi puasa nih, mau buka puasa, jadi pengen bikin masakan yang segar-segar. Apa kira-kira? Oh, bukan masakan dong, berarti minuman ya. Kayaknya kalau air putih kurang segar nih, bikin deh misalnya sop buah gitu, es belewah, es mangga dan seterusnya. Ya, jadi bahannya itu apa ya? Es batu, misalnya susu kental manis gitu. Kemudian ada buah-buahan, ada selasi dan seterusnya. Mungkin nggak dicampur sama kopi. Pak Baskoro, mungkin waktunya 5 menit lagi ya. Oke.
lagi boleh. Mohon maaf Jadi, Bang. ya. Ya. Jadi kita udah tahu, kita seperti mau masak gitu ya. Jadi kita udah mau memasak, kira-kira persiapannya, bahan-bahannya apa, tahapannya seperti apa kita harus tahu. Contohnya adalah ya ini, botol Coca-Cola ini. Jadi ada botol gelas, ada botol logam, dan ada botol plastik gitu ya. Nah, kenapa ada 3 jenis? Ya ini mungkin nanti jadi PR aja kali ya, nanti Bu Elsa. Kira-kira alasan kenapa sih Boleh. ada botol Coca-Cola yang bahannya gelas, keramik, ada yang bahannya logam, kaleng, dan ada bahan dari polimer plastik. Nanti teman-teman coba kira-kira alasannya apa begitu ya. Oke, lanjut. Ini aja sih, sedikit intermezzo aja. Jadi teman-teman jangan lupa belajar bahasa Inggris untuk komunikasi internasional, karena itu sangat dibutuhkan nanti ketika udah kuliah terutama dan bekerja ya. Ya, nah kemudian kita juga sudah menentukan material, tadi juga udah sifat dasar sudah dibahas, tujuannya kita sudah bahas juga, tinggal proses pembuatannya nih. Nah ini ada gambar, ini bukan sidik jari kita ya, ini adalah logam, kalau kita perbesar itu kayak begini nih, nanti bentuknya tuh seperti ini. Ini ada artinya ini, cara membacanya ada nih. Nah, ini sifatnya seperti apa, proses pembuatannya seperti apa, kita bisa tahu dari sini. Gitu. Nanti kalau ada waktu kita bahas. Oke, masuk ke polimer. Apa sih polimer itu? Apa sih yang terlintas di kepala kita ketika berbicara tentang polimer ataupun makromolekul? Tadi udah dibahas, polimer itu plastik, paling gampang bilangnya kan plastik gitu ya. Oke. Nah, ini sifat dasar polimer tadi juga sudah dibahas. Suhunya dia meleleh di kurang lebih 100 derajat, bobotnya sangat ringan, isolator gitu ya. Jadi tidak menghantarkan listrik gitu. Tapi ya yang namanya plastik gitu kan, ya pasti nggak kuat lah menahan beban dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Ini ada contohnya, polimer itu kayak rantai hidrokarbon. Jadi dia memanjang, ada yang linear, ada yang bercabang, ada juga yang campuran. Jadi saling terkoneksi satu dengan yang lain. Inilah sebabnya kenapa polimer itu bisa melar, bisa stretch gitu ya. Kayak karet bisa memuai gitu, karena dia bentuknya rantai memanjang gitu. Jadi ketika ditarik ya dia memanjang gitu. Lanjut. Nah, ini contoh produksinya nih. Ada mesin yang namanya injection molding. Ya. Jadi ini polimernya itu, plastiknya itu dimasukin ke sini, kemudian didorong, masuk ke dalam cetakan, maka jadilah dia. Injection molding. Kemudian ada juga metode yang namanya, sebentar. Nah, ini salah satu bentuk mesinnya tuh seperti ini. Harganya berapa? 100 juta rupiah kurang lebih. Ini muat ditaruh di dalam rumah. Jadi kalau teman-teman mau buka usaha plastik, bikin plastik, beli mesinnya, taruh di rumah, jadi langsung. Teman-teman sudah bisa membuat plastik gitu. Bikin Tupperware, bikin toples, bisa. Beda dengan kalau misalnya bikin pabrik baja, bikin logam, atau bikin keramik. Coba lihat di PT Krakatau Steel tuh. Gedenya minta ampun gitu kan. Pabriknya tuh segede-gede gaban gitu. Biayanya pun miliaran rupiah. Tapi kalau plastik karena murah, kecil, dibikin di rumah juga bisa. Nah, ini contohnya injection molding ya, disuntik gitu. Ada juga metode lain namanya blow molding. Jadi powder butir-butir serbuk bedak polimer itu dimasukin, terus dikasih udara, ditiup sehingga dia memuai gitu, mengembang. Jadi kayak plastik kayak begini. Nah, inilah dia cikal bakal plastik-plastik yang ada di Indomart gitu. Namanya blow molding. Ya. Nah, ya ini quotes aja. Jadi ini teman-teman kalau mau sukses tadi setelah udah belajar bahasa Inggris terus belajar ya. Jangan banyak malas-malasnya. Malas boleh, aku juga sering malas, tapi hati-hati terjebak di kemalasan itu
akan membuat nggak punya ilmu nanti gitu ya. Oke, kemudian nanti teman-teman sudah masuk kuliah, kira-kira kalau misalnya mau belajar lebih dalam tentang material, bahan, polimer, logam, itu yang perlu teman-teman kuatkan itu adalah kimia dan fisika terutama ya. Nanti ada reaksi kimia, bentuk-bentuk ikatan, ionik, kovalen gitu kan, hidrokarbon, kemudian ada mekanik, gaya gesek atau molekul, itu teman-teman harus bisa lebih kuat terutama ya. Nanti ada juga cabang-cabang seperti biologi, struktur, konstruksi, itu tambahan-tambahan aja. Kemudian jurusan-jurusan yang nanti kalau teman-teman tertarik untuk belajar material lebih jauh, itu ada di teknik material, ada juga di metalurgi, ataupun teknik-teknik lain seperti teknik industri, teknik mesin, dan seterusnya. Di Cilegon itu ada Untirta ya, betul ya? Universitas apa itu? Iya, Unja. betul. Untirta ya? Untirta, Pak Baswaro ya. Ya, itu di situ ada jurusan teknik material dan metalurgi. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bertanya lebih jauh, minta penjelasan, coba nanti Bu Elsa mungkin bisa atur kayak apa ya, mendatangkan mahasiswa gitu atau kunjungan ke universitasnya tuh untuk lihat lebih jauh. Oh iya. Bisa juga. Sip. Ya. Dan kemudian nanti kalau udah lulus kuliah bekerjanya mau sebagai apa ya? Ada juga penelitian kampus, ada juga penelitian industri atau kerja di manufaktur. Kayak ini nih bikin masker nih. Ini masker buatan ASICS. Ini maskernya itu pokoknya canggih banget lah. Adem, menangkal virus, anti air, dan seterusnya. Jadi udah canggih banget lah gitu. Jadi kayak gini-gini kita membuat material yang hebat-hebat gitu. Oke, mungkin segitu aja sih dari aku pribadi ya, karena waktunya juga udah harus selesai. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan boleh, silakan bertanya. Dan aku mau numpang promosi sedikit ya. Jadi aku selain jadi engineer gitu di salah satu perusahaan, juga nyambi sebagai YouTuber sekarang nih sejak corona, membuat konten-konten tentang Jepang macam-macam. Ada masak-masak resep Jepang, ada juga jalan-jalan pakai kereta api di Jepang, ada juga jalan-jalan naik mobil, ada juga traveling ke tempat-tempat yang unik, kafe-kafe, macam-macam lah, dan ngobrol pengalaman sesama orang Indonesia di Jepang. Nah, kalau misalnya boleh, kalau misalnya berkenan, subscribe dong. untuk subscribe ya, yes. Subscribe, like, share, dan komen. Oke, ya gitu loh kalau kata orang YouTuber sekarang gitu. Ya, ditunggu subscribe-nya. Insya Allah ini nggak kaleng-kaleng isinya, jadi ilmunya bermanfaat, tapi juga nggak serius-serius kakuk sih, gitu. Tetap ada bercanda fun lah gitu, tapi bermanfaat insya Allah untuk semuanya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa di-subscribe oleh teman-teman semuanya. Gitu sih. Oh, mungkin aku tunjukin sedikit kali ya, Bu Elsa ya. Boleh. Apa. Siap. Ya, jangan lupa tuh di like dan subscribe ya anak-anak. Ya gini lah ya, jadi macam-macam. Misalnya teman-teman suka apa? Suka masak. Ya, suka masak mana ya? Ini deh. Suka masak. Nah, ini kan ada bikin resep-resep masakan Jepang gitu. Macam-macam. Loadingnya lama. Nah, kayak gini. Atau teman-teman suka misalnya jalan-jalan ke tempat-tempat yang bagus-bagus di Jepang misalnya ya. Boleh juga, banyak juga misalnya nih kayak gini. Ya loading dia. Nah, kayak gini kan. Macam-macam lah ya. Jadi teman-teman silakan datang kunjungi akun YouTube ini, dan kalau ada pertanyaan lebih jauh boleh juga diposting di sini. Nah, tapi sekarang balik ke yang tadi, kalau ada pertanyaan silakan, mau tanya tentang materi atau mau tanya tentang kuliah, kehidupan di Jepang, tentang corona, tentang apapun boleh. Ya, itu aja dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan. Mudah-mudahan jadi manfaat buat semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita close dulu dong buat Pak Baswaro. Keren ya. Teman ya. Alhamdulillah nih, di tengah kesibukannya padat merayap ya, pasti kerja di sana juga
apa namanya, sibuk ya, walaupun mungkin lagi WiFi juga, tapi masih menyempatkan diri gitu tuh, di tengah-tengah kesibukannya masih mau, sharing ya ke kita gitu ya, siswa di SMA ITERA Darul Jannah. Ya baik, terima kasih banyak, dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Basworo ya. Yap. Ya, boleh saya mulai aja. Anak-anak gimana, ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Mohon aktifkan speakernya aja ya anak-anak ya. Ya, kalau mau nyalain video juga nggak apa-apa, boleh. Biar aku tahu siapa yang nanya. Oh ya, sama kameranya diaktifkan juga. Ada yang mau Pak bertanya? Baskoro, Pak Baskoro. Oke, Yes. Regi. Bu, lagi Bu. Silakan, Pak, Regi. saya mau nanya Pak. Ya. Anak-anak SMA di Jepang gimana Pak? Sekarang Pak, situasi pandemi begini Pak. Oke. Situasi teman anak adik-adik yang lagi sekolah SD, SMP, SMA hampir sama dengan Indonesia. Jadi kalau di sini ada yang setengah-setengah, setengah ke sekolah, setengah dari rumah. Ada juga yang shift-shiftan, jadi gantian. Jadi misalnya ini kelas IPA ada berapa kelas totalnya Bu Elsa? Ada 4. Ada 4, berarti Pak. seminggu pertama IPA 1, IPA 2, seminggu kedua IPA 3, IPA 4 gitu. Jadi gonta-ganti, ada juga seperti itu. Ada juga yang full, semuanya dari rumah, semua itu ada. Jadi macam-macam tergantung kebijakan masing-masing kota. Kalau di Tokyo, Yokohama karena lagi coronanya tinggi, banyak yang 100% dari rumah gitu. Jadi semuanya ya internet base kayak begini ya gitu ya, video call gitu. Jadi sekarang udah sepi jalanan itu. Dulu sebelum ada corona setiap hari ke kantor tuh ketemu sama anak-anak SMA gitu kan, di kereta, di bis gitu, wah rame-rame. Sekarang udah sepi gitu Regi. Pak, makasih Pak. Sama Regi. Ya Regi, terima kasih sudah terjawab ya Gi ya. Kayaknya kepo banget deh Regi deh. Dengan ini ya. Bu Elsa yang kepo, Bu Elsa. Ya, ada lagi yang mau bertanya anak-anakku sekalian? Kalau arigato. domo itashimashite. Kalau di Jepang itu cukup berat ya untuk kita laki-laki, godaannya besar karena seragam yang perempuan itu sangat. Waduh. Apa ya? Ya gitulah ya gitu. Kalau di Indonesia alhamdulillah kita menutup aurat sesuai dengan syariah Islam, itu bagus banget menutup aurat. Tapi kalau di sana itu bahkan SMP tuh udah dandannya tuh udah wah gila. Berat lah gitu godaan. Ya, westernisasinya udah ini banget ya, kental banget gitu ya. Ya, mungkin dari yang lain anak-anakku sekalian ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada tidak? Ayo. Ya, silakan mau nanya apapun boleh. Adit, Aga, Faiz, Amel, Andi, Yogi, Zulfa. Saya deh Bu mau nanya Bu. Oh iya boleh. Siapa ini? Zulfa Bu. Oke, Zulfa silakan. Kakak kan lulusan dari ITB ke kerjanya di Jepang gitu kan Kak. Itu apakah lulusan dari ITB doang yang ke sana atau gimana Kak itu? Yang kerja di Toshiba itu? Kalau waktu dulu angkatan aku itu yang dari ITB itu ada 2. Yang untuk dari angkatan aku yang nyampe ke Toshiba yang ITB itu 2, 1 ITS, 1 UGM. Tapi angkatan sebelumnya dari UI itu ada 4. Terus angkatan di bawah aku ada 1 dari UI, 1 lagi dari Manchester University dia. Dia S1-nya di Manchester di Inggris gitu. Jadi kalau zaman dulu memang zaman aku itu 2013 itu masih sedikit lowongan pekerjaan ke Jepang. Tapi kalau sekarang itu banjir kayak orang jualan kacang goreng gitu. Mau kerja apapun, mau kerja paruh waktu atau mau kerja seluruh waktu, semuanya ada. Mau itu kita kuliah di jurusan yang
bagus banget, apa jurusan yang biasa banget, atau dari universitas yang bagus banget, atau universitas yang biasa banget, semua sudah punya kesempatan untuk bisa bekerja di Jepang. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman bisa dapat jurusan ataupun kuliah universitas yang bagus juga. Karena itu lebih menjamin teman-teman untuk diterima di Jepang. Gitu. Kerjaannya macam-macam, mulai dari engineer, teknisi, teller bank, resepsionis, macam-macam di hotel, di manufaktur, macam-macam lah. Jadi Jepang itu kekurangan orang sekarang. Mereka jumlah penduduknya itu piramida terbalik. Kalau di pelajaran apa tuh, IPS ya, kewarganegaraan ya. Kan ada ya sensus penduduk, itu ada yang segitiga begini, ada yang begini kan. Kalau Indonesia kan begini, segitiga. Jadi usia tua itu sedikit, tapi usia muda itu justru banyak. Tapi kalau di Jepang kebalik, usia tua itu banyak sekali, tapi usia muda sedikit. Jadi lebih sering ketemu orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek di supermarket, di mall, ketimbang anak mudanya gitu. Anak muda itu bisa ditemui di pusat-pusat hiburan dan di sekolah. Sisanya tuh orang tua semua. Jadi berkurang penduduknya. Jadi teman-teman tuh kesempatannya besar gitu untuk bisa nyampe ke Jepang, mau itu sekolah atau bekerja, itu kesempatannya tuh terbuka sekali gitu. Tapi ya itu, punya bekal banyak dari Indonesia itu lebih bagus lagi. Bahasa Inggris, kemudian lulus dari universitas jurusan juga yang bagus gitu. Ya, itu siapa Zulfa tadi, siapa namanya? Iya, Bu. Iya, betul, Zulfa. Terima kasih pertanyaannya. Iya, sudah terjawab ya Zulfa ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Zulfa dan kawan-kawan nih. Iya, ada lagi anak-anak, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Sudah jam 14 juga nih, 14.00. Kalian sudah harus istirahat di rumah ya. Udah seharian belajar, ini jam terakhir nih Pak Baskoro mereka. Yuk, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin ada siapa? Nanta, Syahira, atau siapa nih? Dari ahwatnya belum ada yang... Ayo, yang perempuan nih. Tanya dong, ahwatnya. Kiki, gitu. Iya, boleh. Siapa? Kiki atau Nanta? Nanta. Oke, Nanta silakan, Pak. Ya, jadi kan ini izin bertanya. Jadi kalau misalkan di sekolah itu kan dalam kayak materi makromolekul kayak gini kan polimer kita mempelajari itu kayak strukturnya gitu kan, kayak struktur molekul dari polimer dan penyusun-penyusunnya. Dan kita tahu juga contohnya itu kayak plastik dan semacamnya. Terus kalau pada dunia pekerjaan itu dalam pembuatan polimer-polimer itu apa hubungan antara struktur-struktur itu sama pembuatannya gitu? Apa dalam pembuatan plastik ngerangkai dulu struktur C kayak gitu atau bagaimana? Oh gitu, oke. Terima kasih. Siapa, Hana tadi namanya? Haifa Nanta. Haifa Nanta ya. Oke, pertanyaannya bagus nih, Haifa. Jadi tergantung di mana kita bekerja. Kalau kita bekerja di manufaktur yang sifatnya hulu, itu kita akan berkutat dengan seperti itu tadi. Jadi kita bagaimana membuat rantainya itu misalnya panjangnya 1 kilometer atau panjangnya 1 meter. Nih, ini aku lagi menampilkan slide yang tadi ya. Linear chain, ada branch bercabang, ataupun crosslink, polimer campuran. Tergantung ini kita mau bikin materialnya apa, nanti dari situ kita bikin bahan dasarnya gitu. Istilahnya itu raw material, bahan mentah. Kita bikin bahan mentahnya, dari bahan mentah jadi bahan setengah jadi. Sampai situ aja. Nah, tapi kalau misalnya kita bekerja di industri yang hilir, kita dari bahan setengah jadi ke bahan jadi. Jadi, seperti ini, mesin ini mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Susah ya, terlalu banyak kosakata jadinya. Mengolah bahan mentah ke bahan jadi, gitu. Jadi, Haifa tinggal beli biji-biji polimernya dari toko tertentu gitu ya, toko kimia atau toko di pasar, beli, dimasukkan ke dalam sini, biji-bijinya itu nanti di blender, di press, maka jadilah kantong plastik, jadilah Tupperware, jadilah
apa misalnya toples. Itu kalau misalnya Haifa bekerja di industri yang sifatnya hilir. Tapi kalau Haifa bekerjanya di industri yang sifatnya hulu, yaitu jadi mulai dari minyak, bahan mentah, dibuat menjadi biji polimer tadi itu, biji plastik. Jadi Haifa akan banyak mendesain, membuat gimana caranya supaya oli ini disusun atomnya untuk berubah menjadi biji-biji polimer. Seperti itu Haifa. Jadi tergantung gimana kita nanti pilih kerjanya. Tapi ketika kuliah, kita akan belajar dari hulu sampai hilir. Dari mulai minyak, kita beli minyak di pom bensin, ya gitu ya gampangnya ya. Beli minyak di pom bensin, kemudian kita olah menjadi biji plastik, kemudian dari biji plastik itu kita olah menjadi mainan dinosaurus gitu, mainan apa misalnya apa sih Barbie atau misalnya jadi toples dan seterusnya dan seterusnya. Kayak gitu Haifa. Terjawab kah? Iya, terjawab. Terima kasih. Sama-sama ya Haifa ya. Iya. Baik, mungkin cukup ya 3 penanya ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lainnya itu nanti bisa aja langsung kalian bisa ke mana ke YouTube-nya atau tadi ada beberapa kontak yang bisa dihubungi langsung ke Pak Baskoro kayak gitu. Jadi karena memang waktunya sudah siang ya, sudah jam 2 lewat juga. Jadi mungkin dicukupkan. Gimana Pak Baskoro? Iya, oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, boleh dilanturkan ke ini ke YouTube-nya boleh, atau sebenarnya bebas sih mau via YouTube mau via Instagram boleh. Tapi kalau misalnya mau yang beneran formal banget, bentar ini tak tulis ininya ya, alamat email. Oke, ya nanti bisa di share ya untuk ininya alamatnya ke anak-anak gitu. Ya, anak-anak sekalian. Ya, emailnya aja ya. Berarti nanti kalau ada yang masih mau banyak pertanyaan, entah itu terkait materinya ya, polimer ataupun tentang kehidupan di Jepang, atau kalau kuliah ataupun kerja di Jepang ataupun hal-hal lain ya, bisa banget kalian nanti langsung ke emailnya Pak Baskoro aja seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian. Nampaknya Mem Hani juga tadi belum ini ya, belum kelihatan lagi. Dan Pak Yudi, gimana Pak Yudi? Pak Yudi masih ada nggak ya? Ya, masih ada. Terima kasih gimana Pak Baskoro ya, narasumber hari ini. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Yudi sudah menyediakan waktunya. Kapan bisa masuk lagi ke kelas kita ya. Terima kasih Pak. Saya nggak suka kimia jadi ngerti kimia ini dari Pak Baskoro. Terima kasih. Amin. Pak ya nanti kalau Pak Baskoro kesempatan pulang ke Indonesia, Kak sempetin insya Allah ke Cilegon deh nanti. Ya. Iya. Ya baik, mungkin nanti ya anak-anak bisa nanti dicek emailnya, nanti Ibu juga akan share mungkin ya PowerPoint-nya ke kalian biar nanti bisa baca-baca lagi ataupun ada pertanyaan tambahan bisa dicek ke emailnya Pak Baskoro seperti itu. Ya, baik anak-anakku sekalian, mungkin hari ini dicukupkan dulu ya untuk acara kita kelas paralel dari kelas 12 IPA 1 sampai 12 IPA 4. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tapi sebelumnya kita mau sesi foto dulu kali ya Pak Baskoro ya. Mohon kameranya diaktifkan dong anak-anak. Ayo. Yuk. Yang lainnya mana nih, kameranya belum diaktifin. Halo. Tadi tuh itu siapa itu, ada ya Regi udah ya, Regi udah muncul, kemudian ada Sultan, terus ya yuk biar cepet abadikan gitu kan, mudah-mudahan bisa. Kayak sudah ada Raka juga, yang lainnya mana nih? Halo. Ini kan Pak Baskoro juga pengen lihat nih wajah-wajah kalian yang tadi ngumpet di belakang kamera. Ya kayaknya malu-malu deh ini ya. Ayo dong anak-anak, mana nih kameranya diaktifkan. Udah ada Rama, thank you Rama, Valen, Raka udah buka kamera, Kistan, Sultan, bagus.
Yang perempuan mana nih yang perempuan? Ya, aku Nanta baru tadi mana populer Kak? di kasur ya. Iya, iya. Biasa udah PW ya kalau di rumah tuh Pak Baskoro biasanya anak-anak ya sambil ada yang di meja belajar mungkin ya, memang ada yang Iya. di ruang tamu gitu. Jadi yang penting mudah-mudahan ilmunya bisa ini ya apa namanya masuk dan juga bermanfaat seperti itu. Ya. Mana nih ada lagi? Coba Ibu foto dulu ya. Oke. Oke, udah ada Irfan juga bergabung. Yang lainnya mana nih? Baru sedikit doang dari 104 loh. Ya Allah, ntar Ibu kurangin nih nilai apa ya? Nilai sikap nih kalian nih. Gimana ya? Aduh. Iya. Ya, sudah. Ya, Nanta udah keluar juga. Ada Maharani atau Sally, ada Besti, ada Mariska juga. Ada siapa lagi nih? Banyak. Yuk. Ya, sudah ya. Oke, Ibu banyak ngeprint screen layar ya. Mudah-mudahan bisa lah ya untuk perwakilan gitu mengabadikan. Oke, udah ada Naswa juga, Sally, Nur Amalina udah ada juga. Terima kasih sudah open cam. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak Baskoro atas apa ya kesempatannya gitu ya. Benar-benar ini suatu apa benar-benar kita berterima kasih banget gitu ya sudah mau berbagi dan juga sudah mau hadir di kelas saya terutama di kelas kimia ini kan masih pelajaran ya dan mungkin next time gitu ya di kesempatan lain bisa juga sharing mungkin ya yang lainnya gitu. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Oke, Makasih sudah baik. menerima saya. Terima kasih Pak Yudi, Bu Elsa, dan adik-adik sekalian, teman-teman. Terima kasih banget ya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Amin. Sama-sama. Sama-sama. Oke, give applause dulu ya buat Pak Baskoro semuanya. Yuk. Salam dari Cilegon, dari Indonesia buat Yokohama nih dari Cilegon. Nanti kalau main ke KS lagi ataupun ada ini kabar-kabarin aja ya Pak Baskoro. Jadi nanti bisa main ke SMA IT gitu, SMA Tera Datul Jannah khususnya. Oke, baik. Ya, anak-anakku sekalian, sudah di penghujung acara. Ibu juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Baskoro yang sudah mau menyampaikan pemaparan materi ya di hari ini dan juga Pak Yudi dari pihak sekolahnya juga. Terima kasih. Dan juga anak-anakku sekalian yang bersedia berkenan hadir dan juga menyaksikan sampai akhir. Mudah-mudahan semua yang sudah kita dapatkan hari ini di siang hari ini bermanfaat dan juga bisa menginspirasi kalian juga gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Terlebih kalian kan sudah kelas 12 dan mau masuk perguruan tinggi. Nanti bisa tanya-tanya tuh kalau ada yang mau ke ITB atau jurusan atau fakultas dan yang lainnya boleh juga bisa nanya-nanya gitu. Oke, kita tutup untuk pembelajaran ataupun kegiatan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik dan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan kalian boleh istirahat ya. Sekarang sudah berakhir pembelajarannya dan nanti untuk pembelajaran kimia minggu depan ataupun selanjutnya itu bisa seperti biasa lagi jadwalnya. Kan kalau ini yang Ibu akhiri, mohon maaf kalau ada salah kata dari Bu Elsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Baskoro. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di like dan subscribe ya anak-anak. Jangan lupa subscribe YouTube-nya. Jangan lupa subscribe, like, share, subscribe. Channel Bu Elsa juga, channel Bu Elsa. Hai. Dibeli online shopnya Bu Elsa, dibeli. Regi, aduh Regi. Wah Regi ini entrepreneur juga nih. Mantap deh Regi. Silakan anak-anak yang mau jualan mendoan. Lift. Saya Bu mau ke Jepang Bu jual mendoan. Kayak Regi yang rame itu punya potensi buat direkrut di Jepang itu. Itu banyak itu yang Arigato gozaimasu. Iya beneran itu Regi apa namanya karakter-karakter yang talkative, humble, ramah itu banyak dicari di
Oke, wih Regi. Regi ke Jepang Pak, Pak, saya mau ke Jepang nih Pak. Jual uduk. Oke Gi, good. Udah ada niat, Ya Pak. tinggal usaha Gi gitu ya. Tinggal Gi, ya. usaha. Saya mau ke Jepang liburan, honeymoon. Juga. Oke deh Regi. Regi kalau kelas kayak gini semangat ya Gi ya. Kalau Bu Elsa ngajar struktur gitu. Iya, kalau Bu Elsa ngajar mas saya tidur. Aduh Gi, ampun deh Gi. Ya boleh, silakan. Sekarang merhatiin Bu berubah. Mau live boleh, yang lainnya juga. Ya, terima kasih juga Pak Maskur nih yang ada di behind the scene ya. Oh iya Pak Maskur, terima kasih Pak Maskur. Iya Pak Maskur, yang udah bantuin. Oke, ya Pak Baskoro. Habis ini ada kegiatan lagi atau yang lain? Aku nggak ada, hari ini udah. Kalau kerjanya udah selesai ya, maksudnya kayak waktu kerja udah selesai, WFH ya? Enggak, aku hari ini ambil cuti setengah hari sih. Oh iya, demi SMA ITER udah terus Jana. Ya, daripada dikejar-kejar nanti tiba-tiba telepon masuk. Ya nggak apa-apa, udah kelebihan jatah cuti kok. Justru kalau nggak dihabisin hangus nanti, jadi nggak apa-apa. Oh iya. Yang penting kerjaan udah diselesaikan. Pak Baskoro makan nasi nggak di sana Pak Baskoro? Oh sama persis, orang Jepang makannya nasi. Makan nasi. Nasi, terus gorengan itu tempura, bala-bala itu ada di Jepang. Bala-bala apa sih? Waduh, bala-balanya mahal kali Pak ya? Bakwan. Tahu itu ada gitu ya? di sini. Telur dadar itu ada. Gi, boleh tuh Gi, jualan Gi. Boleh tuh jualan mah angkringan Bu ya. Ceker, bakso. Memang aku ada rencana mau buka ini sih, makanan khas Indo Pak. Truk gitu loh, mobil tapi mobil kuliner, food truck. Food truck ya. Mau jualin tuh kayak gorengan, terus jual Indomie jangan lupa Pak. Indomie. Bagus juga Indominya, nanti Regi kalau udah lulus kuliah bisa bantu kesinilah nanti ya. Siap Pak, siap. Saya yang nyetir, pokoknya Bapak yang jualan. Ya. Ada si Egi, aduh ampun. Terima kasih Pak. Saya izin dulu Pak ya. Iya, silakan. Selamat istirahat adik-adik, teman-teman sekalian. Ya. Terima kasih semuanya Pak, Bu. Ya, makasih Ki. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Nah, Pak Baskoro ini teman sekolahnya Bu Elsa Pak? Iya, dulu satu SMA dulu. Oh. Mas saya senior ya, 2 tahun ya. Oh, beda 2 tahun. Iya, Pak Yudi. Orang mana Pak Baskoro aslinya? Indonesianya? Ya apa ya bilangnya ya. Kalau dari daerah sih Jawa, full Jawa dari Magelang. Cuman kalau tumbuh besar di Bekasi. Jadi apa ya bilangnya ya? Orang mana ya? orang Jawa lah ya. Jawa. Iya. Terima kasih Pak. Nanti kapan-kapan jadi narasumber lagi ya. Iya. Insyaallah Pak. Nanti bagi ilmu di sesi lain-lain. Ya Pak Yudi, Pak Baskoro tuh suka buat soft skill juga bisa tuh, suka motivasi gitu tuh. Jadi kalau misalkan nanti ada kesempatan lain gitu ya bisa nanti kerjasama lagi kayak gitu. Iya. Anak-anak soalnya sebenarnya materi langsung tadi kayak Pak Baskoro gitu, mereka senang lihat langsung barangnya sih yang. Iya benar, anak-anak mah sukanya yang konkret ya, yang real gitu. Yang rumus-rumus kadang enggak ini mereka. Iya. Untuk kayu di fisika, fisika dan kimia. Betul Pak, iya. Ya cuman sayangnya lagi pandemi gini, saya juga udah 1 tahun lebih nggak pulang ke Indonesia ini. Kalau keluarga di Jepang juga? Orang tua, adik, di Bekasi. Saya belum berkeluarga Pak. Ya mudah-mudahan nemu nanti di Jepang Pak. Terima kasih ya Pak. Ya izin live ya. Sama-sama Pak Yudi, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak Baskoro, Pak Yudi. Izin live ya. Saya mau download attendance list. Oh ya Pak Maskur, download attendance list ya Pak Maskur, atau bisa nggak sih dari aku? Dari Pak Maskur ya Pak?
Halo Pak Maskur. Attendance listnya di download Pak Maskur. Lupa Maskur nggak on desk dia. Oke, terus gimana? Ini Elsa. Ya boleh. Boleh live. Ya. Saya mau ini administrasi buat ini aja. Oke. Iya, iya. Ya, Elsa. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi nanti. Sukses selalu, sehat selalu, stay safe, stay healthy ya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maskur minta di attendance listnya di download ya. Makasih ya Pak. Udah. Oke, yuk. Assalamualaikum. Iya, di sini masih ada Fawas ya, masih ada siapa? Mirza, Ara, Umar. Ibu nanti keluarnya habis Pak Maskur attendance listnya udah dicek. Oke, udah di download Bu attendance-nya. Udah beres ya. Yaudah, nanti recordingnya langsung di download kasih ke aku ya Pak ya nanti atau di OneDrive. Sebentar hentikan perekaman.